Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Kea Arinda dengan tema kita yaitu muda berprestasi ini. Jadi Mbak Kea sudah cerita mungkin tentang backgroundnya gitu kan, kegiatannya juga, dan awal mula berprestasi di tingkat SD dan SMP. Lanjut nih Mbak Kea, tadi terpotong jeda iklan sedikit tadi kan. Nah, pertama kali yang dirasakan saat debate, itu pertama kali debate kan, maksudnya debate turun pertama kali, apa yang Mbak Kea rasain, dapat emosi seperti apa, vibes-nya kayak gimana, boleh ceritain? Pertama kali pastinya tegang pas itu, dan juga masih takut-takut juga untuk mengeluarkan pendapat, karena itu kan masih baru ya, masih pertama kali gitu. Jadi pas itu masih menyesuaikan lah, masih sangat-sangat gugup. Tapi selanjutnya di selanjutnya itu udah mulai lebih bisa gitu untuk mengekspresikan pendapat secara lebih baik gitu. Nah, kalau debate itu kan 3 orang ya? 3 orang pas itu. Kemarin dapat yang nomor berapa? Urutan keberapa? Kemarin pembicara kedua. Oh, pembicara kedua. Berarti artinya kalau dapat mosi pro dan kontra, itu berarti tetap aturannya seperti apa nih kalau debate sendiri? Pro dulu atau kontra dulu? Kalau pas itu pro dulu. Pro dulu ya? Pro dulu ya. Berarti pembicara 1 dari pro, pembicara 1 dari kontra ya. Dan kalau untuk Mbak Kea sendiri, lebih enak dapat mosi yang random untuk tim pro atau tim kontra nih? Kalau waktu pengalaman kemarin ya, lebih enak itu kontra. Kenapa? Lebih enak aja nyenyanggahnya? Lebih enak aja menyanggah gitu kan. Kalau pro itu kita kadang harus cari alasan-alasan yang sebenarnya kita nggak setuju gitu dengan mosinya. Tapi kalau kontra itu kan tinggal menyanggah apa yang udah ada gitu. Iya. Tapi dikasih waktu kan Mbak Kea saat debate itu kan. Misalnya mosi keluar nih, misalnya tentang lingkungan misalnya. Itu dikasih waktu dulu kan? Ya sekitar 5 menit, 10 menit gitu. Oh, 5 menit, 10 menit. Yeah. Itulah yang dibagi tim ya gitu ya? Iya. Gitu kan, kamu harus bicaranya poin-poinnya ini aja, kamu ini aja gitu kan. Gitu. Berapa menit biasanya Mbak ya kalau debate itu? Kalau debate itu tergantung kompetisinya berapa menit. Oh, aturannya beda-beda ya? Beda-beda. Kalau waktu itu sekitar 10 menit. Jadi bagi-bagi 3 10 menit itu. Oh, bagi 3, berarti lebih kurang 3 menit lebih lah ya dapat satu orang bisa ngomong ya? Iya. Iya kan, kayak gitu kan. Artinya kan tetap menjadi aturan sistemnya kan bergantian kan antara tim pro dan kontra kan? Iya, nanti ya sistemnya kayak gitu. Nanti ada yang nyanggah juga gitu kan, interupsi juga di tengah-tengah itu. Oh iya, untuk memecahkan konsentrasi juga itu. Iya. Kalau interupsi di tengah-tengah debate gitu kan. Iya. Nah, yang mendapatkan juara berapa tadi? Juara 2 ya? Tadi speech-nya ya? Iya, speech juara 2. Speech juara 2. Itu kemarin mengangkat tema apa? Kemarin temanya itu lingkungan, reboisasi tepatnya. Reboisasi. Apa yang masih ingat nggak poin-poin yang mungkin Mbak Kea kutip atau salin saat pidato kemarin? Udah nggak terlalu ingat sih Bang, tapi pas itu kenapa ngangkat tema itu? Karena sebelumnya kan aku tinggalnya di Pontianak, Kalimantan Barat, dan di Kalimantan itu kan sering kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan, biasanya itu juga karena penebangan liar itu kan. Jadi aku tertarik untuk ngangkat reboisasi gitu pas itu, karena kepikirannya emang ke situ. Iya. Yang mungkin situasionalnya pernah Mbak Kea rasain saat itu kan? Iya benar. Gitu. Jadi mungkin lebih kerasa dan lebih feelingnya lebih dapet aja saat pidato saya. Iya, gitu. jadi waktu itu milih reboisasi itu karena ingin mengingatkan generasi-generasi muda lah kalau sebenarnya kita itu penting lebih peduli dengan lingkungan lah seharusnya gitu. Gitu. Jadi ngangkat reboisasi. Iya. Nah, apa lagi nih prestasi yang mungkin Mbak Kea dapat saat SMA? Saat SMA itu pernah jadi delegasi juga? Delegasi ya, debat pas itu. Oh, debat ya. Dan speech. Pas itu emang masih fokusnya di 2 hal itu, Bang. 2 hal itu. Dan sekarang peralihan dari SMA ke kuliah memilih jurusan hukum. Kalau boleh tahu cerita peralihannya apa nih? Kenapa sampai dapat di Hukum Universitas Bengkulu? Sebelumnya itu waktu SMA, sebenarnya minat aku itu di 2 jurusan. Apa tuh? Hubungan internasional dengan hukum. Yang pertama itu kenapa tertarik hubungan internasional, karena aku tertarik dengan isu-isu internasional kan, isu-isu global gitu.
Dan yang kedua itu tertarik dengan hukum karena emang suka ngikuti politik. Kalau dulu suka nonton misalnya tentang kasus-kasus gitu kan, kasus-kasus korupsi dan juga kriminal segala macam. Nah, jadi saat itu tertarik di dua jurusan itu, tapi rezekinya di Fakultas Hukum pas itu. Hukum. Oh, berarti bukan ada mungkin apa arahan dari orang tua atau background orang tua yang di hukum juga atau seperti apa? Nggak ada? Nggak ada, karena keinginan sendiri aja pas itu. Pure berarti Mbak Kea sendiri yang punya minat di dua jurusan tadi, HI sama hukum ya? HI dan hukum. Berarti pilihan pertama HI kemarin? Pilihan pertama HI. Oh, pilihan pertama HI, cuman nggak dapet dan belum rezekinya di sana belum ya? rezeki di sana dan alhamdulillahnya di hukum dan senang juga di hukum. Iya, dan dapatnya di hukum. Berarti masuknya 2021. 2021 angkatan Covid pas itu. Oh, angkatan Covid ya? Iya. Masih tetap angkatan Covid. Tapi semester sekarang nggak lagi dong? Maksudnya daring-daring nggak kan? Nggak lagi, udah full offline kalau sekarang. Iya, full luring lah ya, ketemu dosen langsung, ini langsung. Berarti awal-awal sempat ketemu daring tuh, Mbak? Daring itu dari 2021 ya, dari semester 1 sampai semester 2 awal pas itu masih online. Oh, masih online. Jadi lewat Zoom gitu kuliahnya dan tugas-tugas juga dikumpulin secara online gitu. Masih belum kelihatan lah ya teman-teman di kelas nih siapa aja, ini yang ambis siapa aja. Belum gitu kan. saling kenal pas itu. Gitu kan. Karena ya ketemunya lewat Zoom lagi gitu kan saat itu. Nah, terakhir dapat menjadi delegasi apa, Mbak? Kemarin? Delegasi International Moot Court Competition pas itu. Apa itu? Kompetisi apa itu? Jadi itu kompetisi peradilan semu Mahkamah Internasional yang dimana di situ kita itu berperan sebagai pengacara yang membela negara gitu. Jadi dikasih kasus posisi. Di kasus posisi itu biasanya bermacam-macam permasalahannya. Ada misalnya ekonomi, sosial, politik, lingkungan, itu jadi satu di dalam kasus posisi itu. Kemudian kita harus menyiapkan berkas pembelaan gitu. Kemudian kita presentasikan argumen kita itu di depan. Dulu jurinya itu disebut jurinya itu seolah-olah hakim Mahkamah Internasional gitu. Jadi kita harus mempresentasikan argumen itu ke depan para juri. Iya. Berapa banyak juri kemarin? Jurinya kalau pas lomba itu beragam. Ada 3, ada 4, ada juga yang 3 atau 4 waktu itu. Berarti itu se-Asia, se-Indonesia atau se-apa kemarin? Kalau lomba yang pertama itu se-Indonesia, se-fakultas se-Indonesia yang International Moot Court yang pertama. Berapa kali ikut moot court-nya? Kalau yang moot court Mahkamah Internasional itu 2 kali. 2 kali? Iya. Dan yang keduanya? Dan yang keduanya itu waktu itu dunia se-internasional, waktu itu di India. Dan yang ikut itu dari seluruh wilayah lah, seluruh dunia lah waktu itu. Dari tim mana aja gitu. Dan termasuk Mbak Kea sendiri? Iya, kalau waktu itu dari Indonesia itu kebetulan yang terpilih itu cuma fakultas dari Universitas Bengkulu yang mengirimkan delegasi pas itu. Yang mengirimkan delegasi, wah luar biasa ya gitu kan. Kesempatan karena nggak semua mahasiswa hukum atau mahasiswi hukum yang bisa ikut ajang seperti itu kan, gitu kan? Iya, Bang. Gitu. Karena kita mungkin kalian belajar aja nggak cukup kan? Itu pengalaman yang luar biasa. Kalian udah dijajesin orang-orang hebat, para ahli gitu kan, benar, kayak Bang. gitu kan. Dan nggak bisa salah-salah ngomong gitu kan. Harus riset lagi juga gitu kan. Nah, tapi aku juga penasaran kalau sampai dijadikan delegasi, apa aja kemarin tuh proses seleksinya, mungkin persyaratannya dulu atau informasi pertama dulu deh yang Mbak kayak dapetin itu dari siapa? Awalnya itu kan sebelumnya tadi itu kan aku emang tertarik di isu-isu internasional. Nah, jadi pas itu aku join di komunitas Asian Law Student Association di Universitas Bengkulu itu. Dari sana aku join. Awalnya itu pemberkasan. Saat itu pemberkasannya masih. Tapi ditahan dulu mungkin ceritanya gitu ya. iya. Kita harus break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi cerita bagaimana proses Mbak Kea mendapatin delegasi sebagai perwakilan nih Universitas Bengkulu di delegasi internasional. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.